Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Maka apakah kamu wahai orang Islam masih mengharapkan mereka orang-orang di luar Islam akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Orang-orang yang konon mendengarkan, menulis kesaksian-kesaksian orang, mereka tahu. Mereka menuliskan kesaksian dari orang yang pernah bertemu dengan penyampai firman, yaitu Yesus atau Nabi Isa. Tapi mereka menuliskan bukan berdasarkan itu. Mereka menuliskan berdasarkan nafsu mereka untuk supaya catatannya diterima oleh penguasa, yaitu Romawi pada kala itu. Itu yang diterangkan Al-Quran. Maka Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wal taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, antara firman Tuhan dan karanganmu? Mengapa kau campur adukan? Berarti Al-Quran memberikan sinyalemen bahwa kitab yang hadir di tengah-tengah kami umat Islam hari ini adalah kitab yang bukan firman Tuhan, tetapi bercerita tentang kitab Tuhan. Itu tidak ada masalah di sana. Makanya Al-Quran mengatakan, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Celakalah orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata, "Ini dari Allah." Padahal itu bukan dari Allah, kecuali mereka hanya untuk punya tujuan menjualnya dengan harga murah. Itu yang diterangkan Quran. Maka ketika Bible datang, kami terima, ini yang dicerita dalam Al-Quran. Ini buku ini nih yang dicerita dalam Al-Quran. Ini nih. Makanya saya gunakan. Untuk apa? Untuk menyadarkan saudara-saudara saya membengkokkan ketika di dalam Lukas 1 nomor 33 apa katanya? Inilah dia Yesus, seorang manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi raja bagi Bani Yakub untuk lamanya. Berarti Yesus itu adalah raja bagi Bani Yakub untuk selama-lamanya. Saudaraku Kristen yang ada di Indonesia ini Bani Yakub enggak? Kan bukan. Berarti kalian ini rajamu siapa? Kristus Yesus. Oh, yang mana tuh? Yang keluar dari kubur. Oh, maaf. Itu Yesus lain. Itu Yesus lain tuh. Yang memang juga hebat. Karena dia, jangankan Yesus, jangankan kalian, Adam saja mampu dilemparkannya dari Gan Eden. Apalagi kalian. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah. Penyesat itu datang. Pakai nama siapa, Bang? Dia kalau datang pakai namaku, berarti orang manggilnya Yesus. Yes. Berarti dia mengaku Yesus. Ya. Mengaku Mesias. Ya. Berarti penyesatnya muncul dengan memakai nama Yesus. Akulah Yesus. Akulah Mesias. Begitu. Lah iya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Oke. Sekarang mari kita lihat. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel. Wa isqalallah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas. Nabi Isa yang pernah kuutus kepada kaum Israel. Ya Rabb, ya Tuhan, ada apa? Apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia tanpa kepala ini menuhankan engkau selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Tidak pernah mengajarkan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Yang aku ajarkan kepada mereka hanya satu. Ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22 kan? Yohanes 10 kan? Maria jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Tuh, jelas tuh Al-Quran. Jelas juga Bible, pengakuan Yesus akan pergi kepada Tuhannya dan Tuhan kalian. Terus kenapa kalian Tuhankan? Itu yang aku ajarkan. Allah subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah. Tidaklah aku punya hak yang mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Itu juga diterangkan oleh Yesus malahan. Yohanes 7
Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri loh. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku katakan loh. Jadi aku tidak seenak perut berkata seperti Paulus. Dari Rasul Paulus yang diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk jemaatku yang ada di Filipi. Mana ada kayak gitu? Yesusnya mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti Yesus itu penyampai firman yang sangat menjaga kadar dari firman, keadaan firman, kodrat firman, derajat firman yang diterimanya untuk tidak ternoda. Bahwa apa yang diperintahkan aku sampaikan, itu yang aku sampaikan. Makanya dalam Yohanes 14:24, apa yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku lah bro. Tetapi apa yang kau dengarkan dari mulutku itu adalah apa yang diperintahkan, yang difirmankan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yesus adalah penjaga firman. Yesus penjaga kitabullah. Yesus penjaga kalimatullah. Dia tidak berkata-kata seenak perut seperti Paulus. Dalam pemikiranku, dalam pemahamanku, dalam keadaanku, aku juga harus dipuji. Sebab aku berkata-kata bukan dari firman Tuhan, melainkan berkata sebagai orang bodoh yang bisa bermegah. Apa-apaan ini? Yesusnya menjaga lisannya. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang difirmankan Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Datang si Lukas, Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menceritakan, yang menyusun cerita-cerita peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali. Seenak perut nyatat. Yesus sendiri nggak pernah ngarang. Oh dia ini Theophilus disebutnya. Ada lagi Ananias, pergilah, carilah orang di jalan yang namanya Jalan Kudus. Temuilah yang bernama itu. Aku akan menjadikan dia sebagai orang bla 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 bla. Itu ucapan dari mana, Cak Ayu? Lawang Yesus aja berhati-hati menjaga skala prioritas firman yang diterima dari Tuhan. Ini kalau tidak dihentikan, berhenti nih, berhenti. Maju terus sampai besok. Sangat cepat. Udah capek juga aku ngomong. Aku. Gitu dong. Terus gimana? Lanjut. Tetapi intinya saya mengimani Yesus sebagai Tuhan karena memang saya membaca ini. Bible ini dan juga Bang. Silakan. Dalam Matius pasal 9 ayat 2 itu di situ Yesus menyatakan kuasanya sebagai manusia yang sanggup, yang mampu mengampuni dosa orang atau manusia ya. Maka pada saat itu setelah dia melakukan perbuatan itu, maka dia mau dibunuh sama orang-orang Yahudi setelah itu. Karena ada di Matius pasal 9 ayat yang kedua. Jadi sebelum orang lumpuh itu disembuhkan, tetapi ada perkataan Yesus bahwa dosamu diampunkan atau diampuni. Ya, itu perkataan Yesus sendiri. Ya. Jadi kalau masalah mengimani atau keagamaan ini ya, saya rasa Bang Zuma pun pasti hanya memaparkan pemahamannya, tetapi tidak untuk memaksakan keyakinan kepada yang lain, betul? Iya, betul. Ya, jadi lawang Al-Quran aja saya tidak paksakan, apalagi kita pada sendiri. Menghargai teman-teman di sini yang di sini mayoritas Muslim ya, di semua di Komal ini termasuk penonton-penontonnya, dan itu memang yang namanya mengimani itu ya itu Bang, kita wajib mengimani apa yang kita yakini dan menyampaikan apa yang kita yakini terus dalam iman kita, tetapi tidak memaksakan kehendak kita kepada yang lain. Yaitu sah-sah saja. Ya. Itu saja kesimpulannya malam hari ini. Jadi terima kasih Bang Juma dan kawan-kawan yang sudah mengundang saya untuk Bang Arif sebagai host di sini. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Terima kasih untuk pemahamannya pada malam hari ini. Ya. Iya Bang, iya sorry saudara ya. Saya kembalikan kepada saudara. Tadi saya berbicara seperti itu karena saya anggap saudara adalah orang baik yang bisa diajak diskusi, dan alhamdulillah betul Anda adalah orang baik. Cuman saya berpesan gini, ini bukan berkaitan dengan Al-Quran, enggak. Tapi karena tolong dihargai, saya ini juga belajar puluhan tahun tentang Bible. Akal yang ada pada orang yang belajar Bible dengan akal saya yang juga belajar Bible bukan karena saya Islam menjadi salah, atau bukan karena kalian Kristen menjadi benar, enggak.
tetapi saya mendudukkan perkara pada kadarnya. Kalau Yesus berkata dalam Matius 9, bahwasanya percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ingat, Tuhan dulu ketika ada orang yang melakukan dosa, maka Tuhan mengutuk langsung orang tersebut. Makanya kalau Anda baca dalam Ulangan 21, di situ ada ungkapan terkutuklah. Tapi ketika orang itu bertobat, menyesali perbuatannya, maka orang itu sembuh. Artinya kalau dia sembuh, dosanya atau kutukannya sudah dicabut oleh Tuhan. Itu poinnya yang pertama. Yang kedua, kalau Anda kemudian sebagai seorang Kristen menyembah Yesus oleh karena dia bermukjizat. Ingat, Yesus bersaksi di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ini kuncinya. Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Kristen bernama Mr. Dar. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, mujizat-mujizat yang aku kerjakan, mujizat itulah, pekerjaan-pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang ini. Dan pekerjaan itu, artinya mujizat itu, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit. Saksi bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Bukan bersaksi bahwa aku Tuhan, karena aku mampu mengobati maka aku Tuhan. Enggak. Justru aku mampu membangkitkan Lazarus, membuat kemudian orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Justru itu membuktikan bahwa aku adalah utusan Tuhan, bukan anak zina seperti tuduhan kalian wahai orang Yahudi. Bukan pemberontak. Tetapi aku ini bukan tukang sihir, bukan orang gila kata Yesus, tapi aku adalah utusan Elohim Tuhanmu. Makanya aku mampu melakukan mukjizat itu. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, khotbah Petrus muridnya, orang-orang Israel harus tahu yang kumaksud di sini adalah Yesus dari Nazaret, guruku. Dia adalah manusia yang ditentukan oleh Elohim Bapa Tuhan kita untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Elohim Tuhan melalui perantaraan Yesus guruku, seperti yang kalian tahu hari ini. Tuh, Petrus mengatakan itu. Yesus pun mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu kenapa dia bisa bermujizat? Karena dia bersama dengan Bapa yang telah mengutus dia. Baca Yohanes 8 nomor 29. Bapa mengasihi aku, senantiasa menyertai aku, tidak membiarkan aku seorang diri, melainkan dia menyertai aku, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadapnya. Tuh, Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi manusia. Akan tetapi ketika aku menghakimi manusia, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa dua saksi itu adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Tapi kenapa dia sakti? Karena aku bersama dengan Tuhanku, aku bersama dengan Bapakku. Sekarang kalau kuasa itu diberikan kepada bom-bom, Tuhan memberikan kuasa kepada bom-bom untuk bisa meledakkan perutnya dalam hitungan ketiga. Meledak perutnya. Kenapa? Karena bom-bom diberi kuasa untuk itu. Siapapun yang diberi kuasa oleh Tuhan, maka dia akan mampu melakukan apapun itu. Karena dia adalah wakil Tuhan. Musa mampu, Abraham mampu. Semua yang menjadi wakil Tuhan diberikan kemampuan. Di mana dalil itu terbunyi? Yohanes 3 nomor 34. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Siapapun yang padanya ada roh Tuhan, diserahkan untuk menyampaikan firman, maka padanya ada roh Tuhan. Kalau sudah roh Tuhan yang berbicara, maka apapun bisa terjadi. Jadi Yesus ini bukan Tuhan. Yesus hanya penyampai Tuhan. Lagi. Kenapa saudara Kristen selalu mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan? Padahal Tuhan sementara Yesus sendiri mengajarkan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berkata apa-apa. Yang aku kerjakan ini adalah pekerjaan, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34.
Semua mukjizat yang kulakukan adalah bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Bapa. Itu ucapan-ucapan Yesus. Tapi kenapa Kristen-Kristen ini selalu saja memaksakan Yesus itu Tuhan? Karena yang merasuki Kristen adalah Yesus palsu yang selalu menjadi pembisiknya. Tuhan kan aku Tuhan, aku adalah Tuhan, aku adalah Tuhan. Kenapa bisa kayak gitu? Kan Yesus sudah berpesan, jangan kau percaya, jangan kau ikuti dia, si Yesus palsu itu. Jangan. Tapi Kristen tidak mau peduli. Pokoknya Yesus, hari Minggu Yesus, Yesus Tuhan kita, Yesus adalah Yesus. Yesus saya terus sampai mati. Ketemu Yesus di hari penghakiman, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, mau apa lagi kalau sudah kayak gitu? Nyesal mau kembali ke bumi perbaiki hidup? Enggak. Mumpung masih di sini, Bung, pelajari Bible baik-baik. Pelajari Bible baik-baik. Karena murid Yesus aja nih, Yohanes 17:8, setelah menerima pengajaran dari Yesus, segala firman yang Tuhan wahyukan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku menerimanya. Ayo, apa kata muridnya? Menurut Yesus, mereka semua percaya bahwa aku adalah utusanmu. Yesus bersaksi muridnya mengimaninya sebagai rasul. Titik. Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang datang kepada mereka yang keluar dari kubur. Tapi seakan-akan, tapi Kristen tidak mau tahu. Yang Kristen mau dudukan Yesus anak Maria. Anak Maria menolak. Tidak, kau Tuhanku, bukan. Kamu Tuhanku, bukan. Kamu Tuhanku, bukan. Bukan aku yang kau Tuhankan. Tapi Yesus, iya memang. Ada memang yang mengaku Yesus. Tapi bukan aku. Nyala daripada aku. Kalian adalah membuat kejahatan. Hentikan aku cepat. Aku gak berhenti nih ngomong. Ewaku. Gitu dong. Lanjut. Oh iya, sahabat kita tadi sudah mau rehat. Silakan. Bang Edi sempat mengatakan bahwa saya izin assalamualaikum dulu buat guru-guru di atas nih. Waalaikumsalam. Iya Bun. Bunda. Sorry Bun. Wabarakatuh Bunda. Syukron. Udah lama nggak ketemu Bang Indra. Lanjut. Ya, silakan. Lanjut. ya bagi saya kalau menjadi orang Kristen yang punya pemikiran yang baik, terus seorang Kristen yang belajar dan punya intelek, ketika mendengar dialog-dialog seperti ini, itu tidak akan membuat orang Kristen itu sakit hati. Justru hal itu akan memacunya ya lebih mendalami imannya lagi. Ya. Mungkin ada sebagian orang Kristen yang ketika mendengar statement atau pernyataan dari kawan-kawan di sini misalnya ya, jadi pembicara, ada mungkin yang tersinggung, yang marah, tetapi yakinlah bahwa mereka yang tersinggung, mereka yang marah itu mereka tidak mengerti yang namanya berdialog. Nah, kalau kita yang sudah paham, biasa berdialog, ya itulah namanya kita berargumen sesuai dengan apa yang kita yakini. Memang terkadang keluar daripada argumen itu kata-kata yang tidak enak, tetapi kalau kita memang sudah berada di dalam yang kita imani, nah itu tidak akan mempengaruhi sama sekali, begitu ya. Dan itu tidak akan membuat, contohnya saya tidak akan sakit hati dan menzuma, atau dengan teman-teman kayak Kang Dito kemarin yang berdua